Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maha Santri Kuliah Solusi Spiritual dan para pemirsa rahimakumullah, moga-moga semuanya kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan KSS kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dulu, kemudian nanti dari panjenengan, dan kita akhiri dengan lanjutan kuliah. Maksimal jam 8 harus sudah selesai supaya panjenengan tidak terlalu malam. Yang pertama, Ustadz, saat kita sedang diam merenung, tiba-tiba terlintas keluarga atau sahabat kita yang sudah wafat seperti lewat di depan kita. Apa berarti arwah mereka datang menemui kita? Sungguh kalau saya menyangkut arwah, saya amat menyadari wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah SWT dawuh yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Banyak yang bertanya tentang roh. Katakan, roh itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalian diberi ilmu tentang roh itu sangat sedikit. Jadi kita harus menyadari jangan terlalu banyak intervensi kepada wewenang Allah SWT, ilmu Allah SWT, karena memang kita banyak tidak tahu daripada tahunya tentang roh. Saya berkeyakinan, sebagaimana pernah saya sampaikan, bahwa roh itu ada di alam barzakh. Barzakh itu hanya batas, jadi roh itu dibatasi, dan bahwa sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW terkait dengan makbaroh, dengan kuburan, maka saya punya keyakinan bahwa di alam barzakh, di sekitar kuburan. Makanya kalau kita ziarah ke Nabi SAW, ke makam Nabi, ya kita salam kepada Nabi, karena kita yakin arwah Nabi juga di situ. Kita ke Baqi', ya arwah para syuhada Baqi' ya di situ. Kita ke makam manapun, ke makam orang tua kita, ke makam saudara kita, ya di situ arwahnya. Nah kalau kita terlintas, apakah ruhnya datang ke kita? Ya tidak lah. Saya berkeyakinan tidak. Ya podo garu ya kan. Podo tidak tahu. Saya makanya di sini dulu ada pujian, kalau malam Jumat katanya roh podo pulang ke rumah itu saya hentikan, kecuali punya sumber dalil yang pasti mundaan dalilnya. Jadi tidak usah ngarang-ngarang bahwa arwah itu adalah memang urusan Allah SWT, dan kita tahunya sangat sedikit. Ya sudah, kita yakin bahwa memang ada alam arwah atau alam barzakh. Tapi biasanya gini, alam arwah itu alam roh sebelum lahir. Ya kita sebelum lahir ada roh, itu namanya alam arwah. Kemudian alam syahadah itu alam nyata ini, kemudian alam barzakh. Alam barzakh itu alam kubur. Ya disebut alam kubur karena memang dikubur gitu ya. Jadi kalaupun mimpi ketemu orang tua yang sudah wafat, kalaupun merenung kemudian ada lintasan saudara yang sudah wafat, ya kita saja, alam pikiran kita, alam bayangan kita, juga ruhul yaqdhah kita yang sedang berkelana mimpi itu ketemu roh itu atau berinteraksi dengan roh. Mungkin tetap saya menjawab mungkin, karena saya juga tidak tahu pasti, kecuali apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwa orang wafat itu mengetahui orang yang hidup, sementara yang hidup itu tidak mengetahui orang yang wafat. Ya, jadi kalau penjenengan mendoakan orang yang wafat itu, yang didoakan tahu. Cuma hadisnya itu sampai ketika dimakamkan, setelah itu
tidak ada lanjutannya, cuma oleh para ulama difahami, oh tapi walaupun sudah di alam kubur, sudah dimakamkan, dia tahu siapa yang memakamkan itu. Berarti setelah itu juga tahu siapa yang mendoakan. Itu pemahaman. Jadi masalah ruh jangan terlalu banyak kita intervensi, ya cukuplah yang memungkinkan kita ketahui secara sepintas. Makanya saya juga tidak setuju atau tidak ikut pendapat bahwa kita bisa dialog dengan ruh. Kalaupun dialog bukan dengan ruh tapi dengan jin korin yang bersama kita waktu hidup itu loh. Kita semuanya ini ada korin, baik korin malaikat maupun korin jin. Kita punya korin jin itu walaupun kita sudah mati, itu korinnya masih hidup karena umurnya berbeda jauh. Manusia kan sekitar 60 sampai 100 umumnya ya. Nah, jin kan antara 2000 sampai 7000. Bahkan jin yang era Nabi Muhammad SAW dulu itu sekarang masih hidup, banyak yang masih hidup walaupun sudah tua-tua. Ya belum tua banget ya, belum tua banget. Entahlah kalau wujud jin aslinya, tapi kalau penampilan sebagai membo apa ya? Apa jelmaan manusia, umumnya memang jin soleh itu mampu menjelma manusia, tapi kalau jin kafir biasanya enggak, jelmanya mungkin ular, tikus gitu kalau yang kafir, setan. Tapi kalau jin muslim itu kalau bisa menjelma itu menjelma manusia, tapi ya jarang itu perlu ilmu khusus perlu ilmu khusus untuk jin. Begitu nggih. Jadi kita ini kadang-kadang tertipu oleh rayuan setan, mempercayai yang tidak-tidak, sehingga kemudian bisa bicara persis seperti suaranya kayak wong tuaku. Ya roh, ya iyalah, memang itu korin kok. Teman, korin itu maknanya teman atau pendamping. Jadi saat hidup ya suaranya ya seperti kita, yang mengkorini kita itu sama dengan kita, tahu apapun kita, karena memang waktu tidur, waktu dimanapun dia bersama kita. Jadi panjenengan bersama istri atau bersama suami itu jangan kira hanya 2 orang, ada 4, minimal 4 ya, sampai malaikat juga. Malaikat hafadzah, juga malaikat raqib dan atid bersama kita.